Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Laila, guru SMA Negeri 1 Palimanan, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas pembelajaran tentang teks editorial. Dan yang akan kita bahas adalah struktur teks editorial dan unsur kebahasaan teks editorial. Sebelumnya saya sudah membuat kelompok-kelompok, jadi siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok dan mereka presentasi dari masing-masing kelompok tersebut. Ini adalah ulasan mengenai teks editorial setelah 6 kelompok menyampaikan presentasi masing-masing. 3 bagus, 4 bagus, 5 bagus, 6 bagus ya. Namun dari beberapa pertanyaan ya, ada pertanyaan yang masih penasaran yang disampaikan oleh Fajar, tapi nanti dulu Fajar ya. Jadi teks editorial itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama apa nih? Pengenalan isu. Apa sih pengenalan isu itu? Bagian ya. Iya. Jadi pendahuluan atau pengenalan isu yang akan dibahas dalam teks editorial. Itu yang disebut dengan pengenalan isu. Mungkin tidak teks editorial tidak ada pengenalan isu. Tidak mungkin, iya kan? Jadi unsur yang pertama itu harus ada. Yang kedua, unsur yang kedua apa? Iya, menyampaikan argumen atau pendapat. Ya, Risma. Bisa tidak sebuah teks editorial tidak ada penyampaian pendapatnya atau argumennya, padahal sudah ada isu? Tidak bisa. Kenapa sayang? Harus ada pendapatnya. Kenapa sih masalah ini dijadikan isu dalam pembahasan teks editorial? Harus dilengkapi dengan argumen-argumen, harus dilengkapi dengan pendapat-pendapat. Itu struktur yang kedua. Yang ketiga, penegasan. Apa sih yang disebut dengan penegasan? Iya, simpulan, saran, rekomendasi. Harapan bisa berarti penyusunan dari penegasan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Fajar. Bagaimana cara menyusun penegasan atau simpulan? Dijawab oleh Denny ya tadi ya, yaitu dengan cara berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 10? Bisa pernyataan khusus dulu, baru pernyataan umum. Boleh juga sebab-sebab dulu, kemudian akibat. Ya tidak? Nah, itu cara menyusun penegasan dalam bentuk bisa saran, bisa juga rekomendasi. Ibu ulangi editorial meliputi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bisakah sebuah teks editorial tanpa ada satu saja dari teks struktur tersebut? Tidak bisa, karena 3 hal itu saling berkaitan sehingga terwujud atau tersusun sebuah teks editorial. Kemudian kita beralih kepada kebahasaan ya. Kebahasaan teks editorial. Yang pertama adalah kalimat retoris. Apa sih kalimat retoris? Ya. Satu orang. Kalimat ya. Ya. Kalimat pertanyaan tapi tidak Iya. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kok ada? Ada, disebut retoris. Ya. Berapa istri ayahmu? Retoris bukan? Bukan, karena membutuhkan jawaban. Apakah kita diam saja walaupun kita itu diinjak-injak harga dirinya,
ya oleh negara lain, apa kita diam saja? Itu retoris. Apakah ada buaya menolak bangkai? Retoris. Apakah kita menerima saja? Kalau seandainya orang tua kita, keluarga kita diinjak-injak dan disepelekan oleh orang lain. Retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa demikian? Hanya sebagai menegaskan saja. Kalau bahasa Jermannya itu abang-abangan nih. Sudah tahu lagi makan. Makan deh. Iya kan? Iya bukan gitu kan? Iya basa-basi begitu. Tapi juga bisa saja untuk menegaskan. Biasanya seorang agitator. Ya, apakah kalian diam saja jika negara ini dijajah dan dikoyak-koyak oleh bangsa lain? Nah, ini kan itu ada kenaikan harga ya dalam hal ini, hal itulah dan sebagainya. Berikutnya Fajar, yang terakhir ya, menggunakan konjungsi kausalitas. Apa sih kausalitas? Sebab akibat. Ya tidak, jadi konjungsi yang menunjukkan sebab akibat. Kata kunci atau cirinya konjungsi kausalitas penggunaan kata karena, maka, sehingga, ya tidak. Contohnya masyarakat tadi iya, sebagai konsumen merasa terkaget-kaget karena kenaikan harga BBM tidak diawali dengan sosialisasi. Konsumsi kausalitasnya apa? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Demikian ya. Teks editorial strukturnya ada 3. Yang pertama adalah kemudian kebahasaannya menggunakan kalimat retoris, tunjuk dan konjungsi kausalitas. Sekarang pertanyaannya begini, memang teks editorial harus menggunakan kebahasaan yang tadi disebutkan saja? Fajar, apakah teks editorial itu hanya menggunakan kaidah kebahasaan yang 4 tadi yang sudah disebutkan? Hanya menggunakan kata kuncinya, hanya menggunakan. Nggak kreatif. Dengan demikian, iya. Jadi kaidah kebahasaan yang tadi kita bahas 4 itu tidak menutup kemungkinan teks editorial juga menggunakan kaidah bahasa yang lain. Ya tidak? Ya. Tetapi kenapa dibahasnya 4 saja? Karena ini yang lebih banyak. Ya, dominan dalam teks editorial. Tetap saja kaidah yang lainnya diikuti. Jadi pahami?